Halo semuanya, saya Nabila Putri Margareta dengan NIM D5220065 di bawah bimbingan Bapak Rois Fatoni. Dan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengolahan Air Limbah Industri Tahu Menggunakan Metode Anaerobik Sederhana. Dimulai dengan pendahuluan. Industri tahu di Indonesia menghasilkan limbah cair yang tinggi dan berpotensi mencemari lingkungan, namun banyak dari industri tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Penelitian sebelumnya menunjukkan kadar bahwa polutan seperti BOD, COD, dan TSS dalam limbah cair industri tahu melebihi batas baku mutu yang ditetapkan dan metode pengolahan yang digunakan kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem IPAL yang menggunakan metode anaerob sederhana yang diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan memenuhi standar kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Alasan saya sendiri memilih metode anaerob sederhana yaitu yang pertama, biaya operasionalnya yang rendah. Yang kedua, efisiensi tinggi dalam menurunkan polutan seperti BOD, COD, dan TSS. Selain itu, metode anaerob sederhana ini merupakan metode yang sederhana dan mudah diterapkan. Dan hasil dari metode ini yaitu memproduksi biogas yang dapat memberikan nilai tambahan sendiri untuk industri tahu itu sendiri. Selanjutnya ada state of art. Limbah cair dari industri tahu mengandung BOD dan COD yang tinggi, yaitu antara 50.000 hingga 10.000 mg per liter dan 7.000 hingga 10.000 mg per liter, yang jika dibuang langsung ke sungai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai pengolahan limbah tahu, masih terdapat banyak kekurangan dan fokus pada metode anaerobik sederhana yang dapat meningkatkan efisiensi pengolahan dan mengurangi dampak lingkungan. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas dan kuantitas limbah cair industri tahu. Yang kedua, bagaimana unit proses instalasi pengolahan air limbah yang sesuai dengan karakteristik limbah industri tahu. Yang ketiga, ada berapa rencana anggaran biaya atau RAB instalasi pengolahan air limbah industri tahu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui kualitas dan kuantitas limbah cair industri tahu. Yang kedua, mengetahui unit proses instalasi pengolahan air limbah yang sesuai dengan karakteristik limbah industri tahu. Yang ketiga, yaitu mengetahui rencana anggaran biaya instalasi pengolahan air limbah industri tahu. Kemudian metodologi. Berikut merupakan rancangan yang saya buat untuk penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada studi literatur, di mana saya mencari literasi terkait topik yang saya teliti. Selanjutnya ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, saya akan membagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, itu ada debit air limbah tahu yang dihasilkan dari proses produksi tahu, dan ada data kualitas air limbah tahu berdasarkan parameter BOD, COD, dan TSS.
Selanjutnya untuk data sekunder ada jam operasional industri yang mulai dari jam 6 pagi hingga jam 11 siang. Selanjutnya ada jumlah limbah yang dihasilkan. Yang terakhir ada baku mutu air limbah untuk industri tahu. Setelah pengumpulan data, kita lakukan pengolahan dan analisis data. Setelah itu kita melakukan hasil dan perhitungan. Dari hasil dan perhitungan itu, kita akan menemukan kualitas dan kuantitas air limbah tahu. Selanjutnya, perhitungan dimensi unit IPAL industri tahu, dan yang terakhir itu analisis bill of quantity dan rencana anggaran biaya. Dan untuk yang paling terakhir, kita akan melakukan kesimpulan dan saran. Untuk metode penelitian yang saya lakukan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada studi literatur, selanjutnya ada observasi lokasi, yang ketiga ada wawancara, yang keempat adalah pengolahan dan analisis data. Untuk yang terakhir ada jadwal penelitian. Di sini saya membagi menjadi 4 kegiatan, yaitu yang pertama ada survei lokasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada pengolahan dan analisis data. Selanjutnya ada pembuatan laporan. Untuk survei lokasi dan wawancara, saya akan melakukannya pada bulan pertama. Untuk pengolahan dan analisis data akan saya lakukan pada bulan kedua, dan pembuatan laporan akan saya lakukan pada bulan kedua dan ketiga. Ya, berikut presentasi saya terkait proposal penelitian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.